Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di komentar Kitty Kirana. 4 tahun berlalu dan satu nama masih bergema di udara tanpa jawaban. Harun Masiku, orang yang disebut menyuap komisioner KPU, punya jaringan politik, punya uang, dan tiba-tiba hilang. Polisi bilang masih dicari, kejaksaan bilang masih dipantau, tapi yang tidak dijawab, dicari di mana? Di dunia nyata atau di daftar panjang nama-nama yang disimpan di ruang sunyi birokrasi. Dan sekarang, dua nama baru muncul. Muhammad Riza Khalid, sang papa minta saham, dan Yuristan, ex-staf khusus Kemendikbud yang juga buron korupsi. Dua-duanya disebut stateless, paspornya katanya dicabut. Tapi saya ingin bertanya, benarkah mereka kehilangan kewarganegaraan? Atau justru negara yang kehilangan keberanian untuk menangkap? Langkah mencabut paspor terdengar gagah. Tapi, apakah itu hukum atau sekedar drama administratif? Pencabutan paspor tidak otomatis membuat seseorang kehilangan status WNI. Artinya, negara masih punya hak dan kewajiban hukum untuk menegakkan proses terhadap mereka. Tapi, kalau paspor dicabut tanpa langkah berikutnya, tanpa red notice, tanpa kerjasama ekstradisi, tanpa koordinasi intelijen, maka tindakan itu berhenti hanya sebagai headline media. Dan rakyat hanya disuguhi pertunjukan ketegasan tanpa aksi nyata. Hukum tidak boleh berhenti di meja birokrasi. Kalau iya, kita semua sedang menyaksikan keadilan yang dikonversi jadi konten press release. Padahal sebenarnya negara punya kemampuan untuk menangkap. Contohnya, Maria Pauline Lumowa, salah satu tersangka pelaku pembobolan kas BNI cabang Kebayoran Baru senilai 1,7 triliun rupiah. Ekstradisi Maria Lumowa berhasil dilakukan berkat kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Serbia. Dan setelah ekstradisi berhasil, sekarang Maria divonis 18 tahun penjara. Jadi, ini bukan soal kemampuan, ini soal kemauan. Negara bisa keras kalau targetnya kecil. Tapi kalau targetnya besar dan punya koneksi ke kekuasaan, hukum kok mendadak jadi buta. Kita juga harus ingat Joko Chandra, orang yang kabur bukan pakai senjata, tapi pakai dokumen. Jadi warga Papua Nugini, ganti nama jadi Joe Chan, dan sistem kita tertinggal jauh di belakang. Sekarang, ketika Riza Khalid disebut stateless, saya tidak yakin dia kehilangan paspor. Saya justru yakin dia sedang menunggu waktu. Karena bagi orang yang cukup kaya dan cukup berkuasa, identitas bisa dibeli dan hukum bisa ditunda. Lucu ya, rakyat yang telat bayar pajak langsung disangsi, tapi mereka yang mencuri miliaran bahkan triliunan bisa lenyap begitu saja, lalu dibilang stateless. Hukum di negeri ini punya selera yang aneh, tegas ke bawah, sangat sopan ke atas. Dan kalau semua ini dibiarkan, lama-lama kita bukan lagi negara hukum, kita cuma jadi negara alasan. Di YouTube komentar Kitty Kirana, saya bahas kenapa istilah stateless bisa jadi senjata politik paling rapi untuk menghapus jejak kejahatan. Langsung klik link di bio, tonton versi lengkapnya. Karena sebelum kita kehilangan buronan berikutnya, jangan sampai kita duluan kehilangan akal sehat.